Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Kurniawati, mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Nah, teks anekdot merupakan suatu bahasan pada materi bahasa Indonesia yang populer. Teks ini biasanya dapat kita temukan di berbagai media. Nah, kalau pada zaman dahulu, seperti media koran. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, teks tersebut juga dapat banyak kita jumpai di media sosial. Apalagi ini kita dapat melihat sendiri betapa ramainya media sosial yang sengaja membuat kritikan dalam bentuk teks tersebut agar terlihat lebih santai dan lucu, sekaligus berbobot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Struktur teks anekdot. Struktur tersebut ada 5 macam dan wajib dimasukkan dalam sebuah teks dengan bentuk anekdot. Yang pertama, abstraksi, orientasi, reaksi, dan koda. Oke, abstraksi. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik. Yang keempat, reaksi, bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Yang kelima, koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Nah, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Nah, cerita yang disampaikan teks anekdot itu hampir mirip dengan dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi yang ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata yang memang terjadi di masyarakat. Yang kedua, yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figura yang dekat dengan kehidupan. Biasanya di sebuah teks anekdot terdapat tokoh memang kita temui di dunia nyata. Misalnya seperti orang pemerintahan, anggota keluarga, dan sebagainya. Memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Nah, semacam guyonan yang memang disengaja untuk menyindir. Biasanya menyangkut isu sosial dalam negeri. Yang keempat yaitu terselip kritikan atau tujuan. Pembuatannya kan menyelipkan kritikan dengan cara yang lucu agar bisa diterima oleh masyarakat. Oke, kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam pembuatan teks ini, ciri-cirinya 1. Menggunakan pertanyaan retorik, 2. Menggunakan kalimat perintah, 3. Menggunakan penghubung, 4. Menggunakan verba atau kata kerja, 5. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang keenam, urut berdasarkan kejadian waktu. Nah, tujuan teks anekdot. 1. Menghibur pembaca, membangkitkan tawa para pembaca, sarana untuk mengkritik dan menyindir, digambarkan karakter-karakter dengan singkat dan langsung pada intinya. Teks anekdot tidak hanya berbentuk cerita, tetapi dapat juga berbentuk dialog antara dua tokoh. Misalnya pada contoh berikut ini. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tom. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja
beliau capek atau kakinya tidak kuat. Tono. Apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.